Jadi faktornya berapa Pak? 3 yang menyebabkan salat kita rusak. Yang pertama, waktunya kagak disiplin. Zuhur jam berapa Pak? Zuhur jam berapa Zuhur? Baru sholat setengah 3. Begitu habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kedengeran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, udah asar aja lah, emang sholat zuhurnya telat. Lah makin udah asar aja lah, emang sholat zuhurnya telat. Udah begitu datang adzan asar, yang namanya udah ada di tempat sholat. Kira-kira sholat apa berpere dulu tuh? Apa ngasoh dulu tuh? Sholat zuhurnya setengah 3. Begitu selesai sholat zuhur, adzan asar. Kira-kira langsung sholat asar atau istirahat dulu? Kira-kira langsung sholat asar apa istirahat dulu? Udah masuk asar istirahat dulu atau langsung sholat? Nah ini saya nanya ini kira-kira. Ngopi dulu. Nanggung ngopi dulu. Tadi kan udah baru sholat. Allah juga tahu kira-kira begitu. Allah juga tahu. Ya emang Allah mau tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi salat kita udah kelamaan Roman ini ya. Ada yang lihat jamnya dari tadi Roman ini? Ada yang udah ngeliatin jam? Kalau saya punya guru gitu ditulis di belakangnya, kalau ngaji dilarang bawa jam tangan gitu. Beneran ini. Makanya jangankan jam tangan, makanya handphone pun gak boleh dibawa kalau yang ngaji. Kenapa? Karena biasanya yang dilihat handphone itu pura-pura lihat handphone, beneran lihat jam, udah jam segini. Padahal besok libur ya. Libur, makanya biarin malaman dikit gak apa. Ini masih banyak ini yang mau disampaikan ini. Masih banyak yang mau disampaikan. Masih siap ngedengerin masih? Saya yang kagak siap. Udah habis suaranya karena emang saya alhamdulillah ya di rumah itu Allah titipin bocah. Dititipin bocah. Jadi dari pagi jam 8 sampai setengah 11 ada bocah yang pada ngaji. Ada 50 orang. Sore masuk lagi jam 3 sampai jam 5 ada lagi bocah yang ngaji. Ada 50 orang lagi. Dari jam 5 ngaji lagi sampai jam 7 ada 50 orang lagi. Sekarang ada nih. Dari jam 7 sampai jam 9 masih ada yang ngaji lagi. Alhamdulillah. Ada 30 orang. Jadi kira-kira setiap hari gak ngapa-ngapain udah ngurusin bocah aja. Maka suara habis. Kebentak-bentak bocah doang kan. Ngajar kagak punya ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? 2. Nah, sampai apa? Sampai apa? Kopi dulu apa sholat dulu? Gini kira-kira. Iya. Itu yang pertama, sholat kita rusak bisa jadi karena waktunya kita entar-entar. Bapak saya bilang tong, pokoknya sholat jangan dientar-entar, sokan telan-tar. Jangan dinanti-nanti keburu, jangan di besok-besok nanti keblosok. Kira-kira begitu kata bapak saya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi sholat kita rusak karena sholat kita kurang khusyuknya. Ada yang sholat udah bisa khusyuk ada? Ada yang sholat udah bisa khusyuk ada? Nah ternyata kalau kita kan masih levelnya bukan hati dulu Pak. Khusyuk untuk level kita belum masuk ke hati, ini khusyuk belum. Kalau sudah khusyuknya level hati, wow udah hebat itu. Tapi kalau kita paling tidak khusyuknya levelnya level casing dulu. Kira-kira kalau kita sholat lagi gerah sama habis mandi enakan mana Pak? Saya tanya ini. Boleh nanya Pak? Nanya boleh nanya. Kira-kira kalau kita sholat badan gerah keringetan, baju kotor, bari bau sama habis mandi bersih, enakan mana? Enakan mana? Lo enakan tidur. Enakan mana kira-kira? Enakan mana? Sholat badan keringetan, bajunya bau, kemudian sama kita mau sholat udah pakaian rapi, wangi lagi. Enakan mana sholat kira-kira? Enakan rapi, bari wangi. Tapi kenyataannya bisa kagak? Lah kagak bisa. Kenapa?
Adzan jam 12, kita jam 12 masih aja dikali nyari cacing. Nah, ada yang gitu ada? Mana orangnya mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada sekarang, nggak ada. Besok ada besok. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ternyata untuk level kita khusyuknya paling gagah, casingnya dulu benerin. Kalau mau sholat, pastikan kita tahu tuh jam 12 waktunya adzan zuhur. Jam 11 udah siap-siap, ada yang begitu. Jam 11 udah siap-siap, keringin dulu keringat. Kalau mau ngopi, minum jam segitu tuh. Mau rebahan dulu masih bisa nggak kira-kira? Masih bisa jam 11. Rebahan 15 menit sunnah itu. Qailulah namanya. Begitu udah rebahan, badan udah rada segar, kita mandi dah tuh. Pakai baju yang rapi, pakai parfum yang paling wangi, berangkat ke masjid. Masya Allah. Apalagi kita berangkatnya langsung pakai imamah, dua pakai sorban, pakai jubah. Begitu kita panggil, tumben gitu kira-kira. Begitu kita lihat dibilang tumben. Nah, ini hati-hati lah. Jangan pernah kita bilang tumben ke orang yang mau ibadah. Jangan pernah kita bilang tumben kepada orang yang mau ibadah, mau berubah jadi lebih baik. Ada tetangga saya lapor ke saya, Ustaz, iya kenapa? Ini mohon maaf, saya emang tetangga masjid, tapi sampai sekarang saya udah kagak mau datang ke masjid. Lah emang kenapa? Waktu itu saya datang ke masjid, begitu saya baru masuk masjid, ada jamaah yang bilang, lah tumben ke masjid, bilang begitu. Semenjak itu saya kagak mau lagi ke masjid. Itu waliyadzubillah, Pak. Makanya jangan bercanda urusan agama. Khawatir ada yang tersakiti gara-gara kita bilang gitu doang, nggak mau ke masjid lagi, dosanya terus kita dapat terus. Karena gitu, Pak, ternyata nggak semua orang begitu kita anggap, pengennya sih maksudnya bercanda. Tapi ada jadi yang lagi sensitif, ada orang yang lagi kagak bisa diajak bercanda, maka bercanda urusan begitu jangan pakai tuh. Jangan ada istilah lah tumben gitu, jangan. Ya, jangan. Jadi gitu. Ternyata yang kedua kurang khusyuk. Khusyuknya paling tidak apa? Kita persiapkan untuk menghadap Allah pakaian yang terbaik. Ada hadis namanya hadis Jibril, ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita mendapatkan cahaya Allah ketika beliau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan, maka malaikat Jibril memakai pakaian yang terbaik. Pun demikian, kalau kita menghadap Allah pakai pakaian yang terbaik. Makanya jangan malu pakai jubah. Oh Ustadz, kalau saya pakai jubah nanti dikata Ustadz. Bukan. Karena atribut ini penting. Paling kagak kalau atribut kita bagus, ilok atuh namanya jalan pakai jubah ngelihat janda melotot. Lah kagak. Lah malu apa jubah? Malu, ada yang gitu ada emang? Astagfirullahaladzim. Emang ada yang gitu ada? Kalau saya mah kagak, saya mah kagak. Lagian saya mah nggak hobi sama janda. Apalagi kagak saya mah. Beneran kagak, saya memang cuma takut sama. Karena masih ada mertua saya mah udah nggak berani aja pokoknya ngegodain perempuan lain. Karena takut nanti fasilitas dicabut. Lah beneran saya cerita, saya mobil mau dikasih mertua, ongkos haji dibayarin mertua, bikin rumah dikasih duit sama mertua. Lah kalau saya sampai genit belagu, masya Allah, diambil semua itu. Makanya kagak sih mah. Pokoknya jangan diasong-asongin janda. Misalnya ada tetangga janda, jangan tawarin saya. Nih tawarin. Ada mertua soalnya. Iya. Udah nggak ada mertua? Masih ada Mertua soalnya jadi ya, saya masih ada. Jangan dulu. Ini direkam ya. Mudah-mudahan bini saya kagak nonton ini. Nanti dihapus kali ini ya, dipotong ya. Lah ngeri juga, repot. Yang terakhir ini yang terakhir. Saya nggak bawa jam lagi. Maksudnya kan kalau ada jam bisa alasan. Lihat sini ya.